Kembali dalam dialog iNews Jabar, pemirsa, kita masih menanti vonis dari kejahatan Heri Wirawan yang melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap 13 santriwati anak didiknya. Kita kembali masih berbincang bersama pengamat hukum dari Universitas Padjadjaran, Bapak Yasmil Anwar. Pak Yasmil, dalam duplik dari kejaksaan juga ini menyatakan bahwa tadi yang sempat kita singgung sedikit, yaitu adanya agar penyitaan aset ataupun juga dari harta benda terdakwa ini untuk membiayai bayi-bayi yang dihasilkan atas kejahatan dari terdakwa ini. Anda melihatnya seperti apa, bahwa untuk penyitaan ini apakah bisa saja menjadi ataupun juga diputuskan oleh majelis hakim, terutama melihat banyaknya bayi-bayi yang juga merupakan hasil dari kejahatan Heri Wirawan ini, Pak Yasmil? Ya, saya sangat terenyuh ya mengenai fakta yang seperti ini, dan ini sesuatu realita yang harus kita hadapi ya. Mungkin kita juga lihat di bagian di pasal 10 KUHP itu ada hukuman tambahan ya. Di situ juga ada perampasan harta dan sebagainya. Nah, itu bisa saja dilakukan dalam konteks hukum positif yang kita miliki. Dan saya kurang begitu enak mendengarnya mengenai bayi-bayi yang dilahirkan. Baiknya kita katakan itu anak dari Heriwan atas perbuatannya yang ya saya mengatakan ini supaya ini masuk ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kan. Kalau dia lahir itu berarti kan bukan hanya ibunya saja, tapi anak-anak yang dilahirkan itu juga anak, maksud saya ke arah sana begitu ya. Nah, jadi itu juga harus di treatment, harus diperlakukan dalam konteks perlindungan anak ya, perlindungan anak. Nah, tadi waktu saya lihat mendengar dia barang dirampas untuk kepentingan anak dan sebagainya, menurut saya itu bukan sesuatu yang tidak mungkin ya, bahkan positif ya. Tetapi juga negara juga harus bertanggung jawab dengan lahirnya anak-anak atas situasi yang darurat ya, yang seperti itu ya. Jadi itu harus dipikirkan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan juga tentu putusan hakim itu merupakan acuan yang penting yang harus kita ikuti sebagai orang yang taat kepada hukum gitu ya. Saya rasa itu bisa-bisa saja, Kang Irfan. Oke, jadi melihat setelah nanti adanya putusan dari hakim sendiri, terutama juga dalam hal ini pemerintah harus lebih ataupun harus tetap memperhatikan terutama terkait keberlangsungan 9 bayi yang dilahirkan tersebut. Betul. Ya Pak Yasmil? Betul. Oke, baik. Pak Yasmil, cukup menarik adalah soal kebiri kimia, di mana nanti tentunya apabila memang ini diputuskan oleh majelis hakim, misalnya seperti itu, eksekusinya sendiri ini masih banyak yang pro dan juga kontra. Meskipun memang Kejaksaan Tinggi menyatakan bahwa siap untuk melakukan eksekusinya dibandingkan dengan dalam hal ini tenaga kesehatan yang juga menolak dalam kebiri kimia ini. Tanggapan Anda? Ya, bagi saya tentu harus ada daftar hukumnya yang jelas ya, mengenai proses kebiri kimia ini sendiri sampai pada teknik-tekniknya dan nanti juga visi ke depan gitu ya. Apa yang terjadi pada makhluk-makhluk ya katakanlah manusia ya, atau katakanlah juga saya ingin mengatakan makhluk manusia, kemudian juga warga negara Indonesia ya, yang akan hidup di dalam masyarakat. Kalau dia tidak dihukum mati, tentu dia akan itu bagaimana nanti di dalam kehidupannya sehari-hari begitu ya, kalau dia di luar nanti ya. Jadi itu juga harus jadi pertimbangan. Soal macam bentuk hukuman kebiri, sudah lebih dari 10 tahun yang lalu saya juga mengenai ini juga pernah menjadi polemik ya, ibu-ibu juga seperti begini ya, kebiri dan sebagainya. Tapi konkretisasi baru kali ini ya, kita mendapatkan dasar hukum yang dibuat oleh pemerintah ya. Jadi ini memang hal yang baru di banyak negara di luar Indonesia ya, itu juga tidak banyak yang menggunakan kebirian, apalagi kalau kebiri yang biasa ya.
kebiri kimia ini kan tidak secara ketubuhan ya, situasi tubuhnya tidak terlalu berubah ya, tetapi secara kimiawi di dalam tubuhnya berubah. Nah, itu yang saya maksud tadi ya, orang yang sudah dikebiri kimia ini sama nggak dengan Kasim yang sudah dikebiri lalu mengurus sebuah harem dan sebagainya ya. Kita perlu perhatikan. Baik. Pak Ismail, karena keterbatasan waktu ini, kalau kita masih menunggu tentunya vonis dari Majelis Hakim sendiri, namun melihat pembelajaran apa dari segi hukum yang dapat diambil dari kasus ini, karena melihat bahwa selain menarik perhatian dari Presiden ataupun juga pemerintah pusat, bahkan juga langsung ditangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, apa pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini secara hukum sendiri, Pak Yasmil? Terakhir, silakan. Baik, secara hukum ya, karena hukum itu tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, jadi hukum itu harus bisa merespon keinginan masyarakat, tapi hukum itu harus memiliki keterkaitan dengan azas-azasnya, yaitu azas kepastian hukum, azas keadilan, dan azas kemanfaatan. Dan juga kalau hukum juga itu harus melihat bukan hanya by product tapi by proses. Saya katakan tadi, bagaimana pengawasan dari sebuah lembaga ini bisa begitu melahirkan seseorang yang dengan semena-mena bisa melakukan apa saja kepada anak didiknya. Itulah yang pelajaran yang harus kita petik, karena kita akan tetap bersentuhan dengan lembaga pendidikan yang namanya pesantren dan beberapa lembaga pendidikan lain yang harus kita tetap hargai. Baik, Pak Yasmil Anwar, pengamat hukum Universitas Padjadjaran. Terima kasih Pak Yasmil atas waktu Anda. Selamat kembali beraktivitas, tetap sehat Pak Yasmil. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Ya, pemirsa, kita masih menanti tentunya seperti apa vonis dari Majelis Hakim, dan juga selepas yang satu ini rekan saya Fitri juga akan memberikan informasi seperti apa vonis yang nanti secara langsung juga yang akan disampaikan ataupun juga diputuskan oleh Majelis Hakim. Dan dialog ini juga bisa Anda kembali simak melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa selalu untuk mematuhi protokol keamanan kesehatan, menggunakan masker, dan tentunya juga melakukan vaksinasi. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.